Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa yastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua dalam menjalankan syariat agama Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum. Puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebagaimana firman Allah tersebut, pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Itu berarti menahan lapar dan dahaga, juga hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dan segala hal yang menghilangkan pahala serta faidah puasa. Jika puasa hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, maka puasa bukanlah perkara yang sulit untuk dilakukan. Karena yang susah ditahan saat puasa itu bukanlah rasa lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari hal yang menghilangkan pahala dan faedah puasa. Rasulullah bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, kecuali hanya dengan rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini isyaratkan secara tegas bahwa hakikat puasa itu sesungguhnya bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja. Agar puasa kita tidak sia-sia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Rasulullah berpesan terhadap kaum muslimin yang ingin puasanya diterima Allah, di antaranya 1. Jaga lisan. Puasa adalah menahan diri dari ucapan, perkataan, baik itu perkataan keji, berbohong, atau bersaksi palsu, atau berkata-kata yang kotor, yang merusak dan yang tidak bermanfaat. Apalagi sekarang di era globalisasi kita pegang HP dan banyak informasi yang masuk pada HP kita, kemudian kita ikutan share tanpa cross check dulu kebenarannya, sehingga menimbulkan polemik. Janganlah kita menambah dosa atau mengurangi apa yang sudah kita lakukan dalam beribadah puasa.
Yang kedua, tidak menggunjing atau ghibah. Tanpa sadar kita membicarakan aib orang lain, sedang berbincang-bincang dengan teman, bercerita, kemudian mengarahnya adalah membicarakan aib orang lain. Itu pun juga akan mengurangi pahala puasa kita. Maka kita harus sebisa mungkin menahan diri untuk itu. Bahkan kalau kita mendapatkan ejekan atau hinaan dari orang lain, kita harus juga bisa menahan diri untuk tidak marah karena kita sedang berpuasa. Yang ketiga, tidak berprasangka buruk atau bersuudzon baik pada sesama atau kepada Allah. Kadang kita tanpa sadar juga ini sudah bersuudzon. Kita sudah berusaha berdoa kepada Allah menginginkan sesuatu, tetapi Allah tidak langsung memberikannya sehingga keinginan kita belum tersampaikan, belum tercapai. Nah, untuk itu kita janganlah bersuudzon, wah Allah ini benci dengan kita atau gimana. Tidak seperti itu ya. Kita harus hilangkan rasa suudzon itu. Kita tetap harus berdoa. Kita jangan sampai iri ataupun dengki. Jadi tetap berdoa agar hati kita tetap bersih. Minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari prasangka buruk. Yang keempat, tetap bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu meningkatkan amal soleh. Terutama di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan amal ibadah kita agar diampuni dosa-dosa kita, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan sehingga banyak yang bisa kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan juga amal ibadah kita dilipat gandakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misal dengan tilawah Al-Quran, banyak bersedekah, banyak berzikir, sholat tarawih, dan masih banyak yang lain. Sahabat senja Ramadan yang dirahmati Allah, begitu istimewanya puasa, Allah mengkhususkan untuk dirinya. Allah menyandarkan amalan tersebut untuknya dan membalasnya beda dengan amalan-amalan lainnya. Kita pasti tidak ingin puasa kita sia-sia, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Kita pasti ingin puasa kita diterima oleh Allah. Allah yang maha segala-galanya, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga kita tidak ingin puasa kita sia-sia. Maka pada kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan amalan kita sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufara lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, marilah kita tingkatkan amalan kita tingkatkan ibadah kita sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhi semua larangannya agar puasa kita diterima. Dan kita hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Masih banyak amalan-amalan lainnya untuk kualitas ibadah puasa kita yang lebih baik. Dengan banyak bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Marilah kita manfaatkan bulan suci yang penuh barokah, bulan suci yang penuh ampunan ini, dengan berbagai macam kegiatan yang bisa meningkatkan amalan ibadah kita dan kita bisa menjauhi semua larangannya. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.